Haleluya, haleluya. Setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang mau belajar jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menjawab kebingungan para kadrun. Kenapa sih Yesus tidak menulis Injil sementara mereka diajarkan bahwa melalui Isa atau Yesus Injil itu diturunkan. Nah, sebelum lebih dalam lagi kita membahasnya, teman-teman pencinta channel Pendeta Raymond Mantik, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share sebanyak mungkin kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan konten-konten terbaru dari Pendeta Raymond Mantik. Nah, mari kita akan membahas lebih dalam lagi. Di dalam kekristenan, setiap orang Kristen percaya dan tahu persis bahwa yang menulis Injil-Injil itu adalah murid-murid Tuhan, seperti Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Injil Yohanes. Itu mereka semua tergolong pada murid-murid Tuhan, ya, baik murid Tuhan yang 12 maupun golongan 12, ya. Di golongan 12 itu seperti Matius, Yohanes, dan juga ada murid-murid Tuhan yang di golongan 70, ya, seperti Lukas dan Markus dan teman-teman rasul yang lainnya, ya. Jadi Yesus itu tidak menulis Injil, ya. Selama ini teman-teman dari seberang sana mereka gagal paham, ya. Mereka mengatakan bahwa melalui Yesus Injil itu diturunkan. Tapi di dalam kekristenan Yesus tidak menulis Injil. Yang menulis Injil adalah murid-murid Yesus. Nah, kenapa Yesus tidak menulis Injil? Karena yang pertama, Yesus itulah kabar kesukaan besar. Waktu malaikat-malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala, malaikat-malaikat berkata, "Jangan takut, hari ini ada kabar kesukaan yang besar dari surga, bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu." Itu ada di dalam Injil Lukas. Jadi kenapa Yesus tidak menulis Injil? Yang pertama, kita harus pahami, Yesus itulah Injil. Jadi dalam kekristenan, Yesus memang tidak menulis Injil. Dia tidak perlu menulis Injil karena dialah sendiri Injil itu. Dialah sendiri kabar kesukaan yang datang dari sorga. Dia itulah sendiri firman yang menjadi manusia. Di dalam Alkitab, Yesus tidak menulis Injil. Murid-muridnya menuliskan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Murid-muridnya juga menuliskan peristiwa-peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus, baik mujizat, tanda-tanda heran dan tanda ajaib, dan juga peristiwa salib Kristus. Nah, jadi yang murid-murid menuliskan adalah pribadi Yesus Kristus, karyanya dan ajaran-ajarannya. Dan Yesus Kristus sendiri tidak menulis Injil karena dia itulah sendiri Injilnya. Dia itulah sendiri firman yang menjadi manusia. Jadi kalau ada teman-teman dari seberang sana, kadrun-kadrun yang bingung dengan pemahaman kekristenan, ya barangkali perlu belajar baca Alkitab yang lebih lagi, atau membaca Injil, ya. Membaca Injil mencari kebenaran, bukan mencari kesalahannya, ya. Banyak orang membaca Injil
sudah ada filternya, sudah ada kacamatanya untuk mencari mana yang salah ya. Tapi kalau kita membaca Injil dengan hati yang tulus, membaca ingin mencari kebenaran, mencari pengetahuan atau ilmu perbandingan agama, saya percaya ya Anda akan menemukan kebenaran. Mari kita fair-fair aja ya. Kalau Anda belajar Injil, Anda belajar objektif. Anda mesti memahami cara pandang Alkitab itu sendiri, dan Alkitab selalu membela dirinya sendiri. Ya, makanya kita nggak perlu bela Alkitab. Kebenaran akan membela kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Yesus yang ada dalam Injil, Yesus yang ada dalam Injil bukanlah Yesus yang menulis kitab Injil atau melalui Yesus Kristus Injil diturunkan, tapi Yesus itulah Injil itu sendiri. Dialah kabar kesukaan yang datang dari surga. Dia datang untuk membebaskan umatnya. Bukan cuma umat Israel, tapi seluruh dunia. Semua suku dan bangsa adalah umat Tuhan atau ciptaan Tuhan. Ya, masakan Allah Maha Kuasa, Dia menciptakan memilih-milih. Ya. Oh, ini yang saya suka, ini yang enggak saya suka. Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan semua manusia. Jadi kalau Anda masih bingung, ini jawaban dari sudut pandang kekristenan, bahwa Yesus tidak menulis Injil karena Dia itulah firman yang menjadi manusia. Dia itulah Injil itu sendiri. Nah, ini yang membedakan Yesus yang ada dalam Injil yang kanonik, Injil yang ada di dalam Alkitab kita, dengan Injil yang ada di Injil-Injil palsu ya, dengan Yesus yang ada di dalam Injil-Injil palsu, Injil-Injil apokrif atau gnostik, seperti itu. Jadi Yesus memang tidak menulis kitab-kitab Injil. Yang menulis kitab-kitab Injil adalah murid-muridnya. Yesus tidak menulis Injil karena memang Dia itulah Injil itu sendiri. Dia itulah kabar kesukaan yang datang dari surga. Dia itulah firman yang menjadi manusia. Saya percaya kalau Anda sungguh-sungguh mencari jalan yang lurus, mencari kebenaran, maka saudara akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap semangat. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus pasti akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel ini, like, share, ya, beri komen-komen yang membangun, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati.